Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini akibat rajin menciptakan jalan lahir. Malamnya, Mika malah langsung kontraksi. Bisa tidak nyetirnya lebih cepat lagi? Protes Ferdinand pada supir. Karena mereka tidak sampai di rumah sakit, Mika meringis kesakitan dalam pelukannya. Tapi mobil tak kunjung tiba. Perjalanan terasa lama, padahal mereka baru keluar dan masuk jalan besar. Baik, Tuan. Wus, Pak supir menambah kecepatan sampai menyalip beberapa kendaraan di depannya. Cit! Mobil berhenti mendadak. Hati-hati, Pak, sentak Ferdinand. Pria yang jarang marah pada sopirnya itu sedikit emosional, mungkin juga panik karena melihat Mika yang kesakitan. Tahan sayang, Mika mencengkram lengan suaminya. Perutnya terasa sakit dan dia tidak bisa menahannya. Sakit banget, Mika memejamkan mata, menahan sakit yang tidak karuan. Tahan ya, bentar lagi. Ferdinand sudah ketar-ketir. Ia kemudian meminta supir kembali menambah kecepatan. Pak, lebih cepat, titahnya lagi. Baik, Tuan. Sampai di rumah sakit, Mika langsung ditangani petugas medis dan Ferdinand selalu menggenggam tangan istrinya sampai masuk ruang operasi. Sempat lepas sebentar untuk pakai pakaian seperti para petugas medis. Tidak bisa normal, Dok. Dokter memperlihatkan hasil USG pada Ferdinand. Pinggul sempit dan ketuban Mika sudah mulai habis. Tidak ingin hal buruk terjadi pada Mika dan calon bayinya, Ferdinand pun setuju dilakukan operasi sesar. Baik, Dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya. Ferdinand mengusap wajahnya dengan berat, kemudian berdiri di sebelah Mika. Kembali menggenggam tangan Mika, menemani Mika berjuang melahirkan. Mika mulai rileks. Ia yang semula merasa kesakitan, perlahan merasa tenang saat bius sudah mulai merasuk. Bagaimana? Masih sakit? Bisik Ferdinand sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Mika. Mika mengerjap, lidahnya keluh. Ia kemudian menggeleng pelan. Mika menatap ke atas. Lampu operasi membuat matanya buram. Perlahan ia benar-benar memejamkan mata. Apa aku di surga, Mami, Papi? Mikaela berjalan di lorong panjang. Ia menatap kedua orang tuanya yang ada jauh di depannya. Dinara melepaskan senyum terindahnya untuk putrinya yang tidak bisa ia temani sampai dewasa. Sedangkan Alexander, dia melambaikan tangan, meminta Mika menjauh. Papi, bibir Mikaela bergerak-gerak, menyebut dan memanggil orang tuanya. Sayang, Mika, sayang, bangun, anak kita sudah lahir, kamu tidak ingin melihatnya, bisik Ferdinand dengan suara serak di telinga Mikaela. Mika terus saja mengigau. Dalam mimpinya ia merasa ketakutan karena Dinara dan Alexander meninggalkan dirinya sendirian di lorong panjang. Sementara itu, Ferdinand merasa hatinya amat sakit, bukan karena sakit hati, tapi sakit melihat istrinya memanggil orang tuanya yang sudah meninggal. Sayang, bangun sayang, pinta Ferdinand, kemudian mengusap lembut pipi Mikaela. Ia juga mengusap sudut mata Mikaela yang sudah basah karena menangis dalam mimpinya. Suara tangis bayi yang nyaring membuat kelopak mata Mikaela kembali bergerak. Mika, panggil Ferdinand yang mencoba membangunkan istrinya pasca operasi beberapa jam yang lalu. Begitu mata Mika terbuka karena mendengar suara tangis bayi, Ferdinand langsung merasa lega. Ia kemudian mundur dan berjalan ke boks bayi. Ia angkat bayi kecil yang masih merah tersebut. Lihat, dia ganteng sekali. Mika mengerjap, mencoba untuk bicara, namun lidahnya terasa keluh. Untuk bicara, ia terasa berat. Seolah mengerti, Ferdinand perlahan mendekat, kemudian memperlihatkan bayi kecil mereka.
Mika membuka mulut ingin bersuara, tapi bibirnya hanya bergetar. Ia teringat mimpinya barusan. Mami dan papinya pergi menjauh dan tersenyum padanya. Kesha, akhirnya ia bisa memanggil nama bayi kecilnya yang baru lahir ke dunia. Melihat istrinya menangis, mata Ferdinand pun ikut basah. Ia kemudian mengecup kening Mika, kemudian meletakkan bayi kecilnya ke atas tubuh Mikaela. Bayi yang tampan seperti ayah dan juga ibunya, memiliki kulit yang bersih dan menggemaskan. Bayi mungil itu sepertinya langsung tahu karena dia langsung menyesap ibunya. Mika sedikit tersentuh. Akhirnya ia menjadi seorang ibu. Ia masih menangis bukan karena sedih, karena dia benar-benar bahagia meskipun menikah muda dan menjadi seorang ibu saat usianya masih terhitung muda. Ia tidak menyesalinya. Mikaela merasa seperti wanita paling beruntung. Ia usap punggung lembut baby K dengan sayang sampai Ferdinand harus mengusap pipi Mika karena Mika masih saja menangis. Ini Mika sampai speechless. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia terlanjur larut dalam segala rasa haru yang campur jadi satu. Menjadi seorang ibu ternyata sangat-sangat luar biasa. Kelahiran baby K menjadi satu keajaiban bagi Mikaela. Mika yang manja, suka cari perhatian, sekarang sudah menjadi seorang ibu. Sudah, jangan nangis. Ferdinand mengusap lembut kepala Mika, menatapnya penuh kasih. Dua orang yang sangat berharga bagi kehidupannya. Beberapa saat kemudian, Billy datang bersama Fabiola mengucap selamat untuk keduanya. Selamat atas kelahiran putra pertama mereka. Selamat ya. Mika mengangguk. Ia memangku baby K yang minta ASI. Billy, kita keluar, kata Ferdinand saat melihat Mika mau memberikan ASI pada bayinya. Tidak mau pria lain melihat yang bukan-bukan. Ferdinand menjadi overposesif dan Dokter Fabiola hanya tersenyum melihat kekasihnya ditarik keluar oleh Ferdinand. Apa asinya lancar? Mika menggeleng. Nanti jangan diet dulu. Makan yang bergizi, jangan takut badan melar. Mika hanya tersenyum. Mau kasih ASI apa sufor saja? Kamu kan kuliah. Mika yang memang suka bersikap santai pada Fabiola seperti teman meskipun beda usia, ia pun mengatakan rencananya. "ASI, aku ingin dekat dengannya," ucap Mika dengan tatapan sendu. Ia teringat bagaimana dia kecil dulu, sangat dekat dengan mami dan papinya. Sayang sekali takdir tidak memihak mereka. Makanya Mika tidak mau putranya mengulang apa yang ia rasa. Meskipun ia akan sibuk kuliah, dia akan usahakan ASI eksklusif kan bisa dipompa. "Kamu hebat," puji Fabiola sambil memegang pundak Mika. "Apanya yang hebat? Bukankah semua ibu juga begitu?" Fabiola menggeleng pelan. "Tidak semua, tapi kamu salah satunya yang hebat." "Baru juga jadi ibu sehari, mana kamu tahu aku hebat atau tidak?" ucap Mika yang mulai bisa bercanda. Entah mengapa melihat betapa gantengnya baby K, Mika merasa sangat bahagia. Moodnya mendadak langsung bagus begitu saja. "Iya sih, lihat nanti sampai kamu punya mata panda," canda Fabiola balik. Keduanya saling melempar senyum. Dan benar saja, hari pertama merawat bayi di rumah sudah heboh. Ferdinand kewalahan antara mengurus bayi kecilnya dan mengurus bayi yang sudah besar. Mata Ferdinand sudah pedih, rasa kantuk sudah menggelayut berat, tapi ia masih terjaga. Baby K masih rewel, minta gendong terus sampai tengah malam. Ferdinand harus gendong sambil goyang-goyang. Sementara itu, Mika baru saja tidur. Habis memberi ASI eksklusif, Ferdinand meminta istrinya itu untuk tidur. Pukul 3 dini hari, akhirnya K sudah nyenyak.
Ferdinand pun meletakkan bayi kecilnya itu ke dalam box dan ia beranjak naik ke kasur. Rasanya matanya sudah sangat berat. Baru juga terpejam, baby Kay kembali menangis. Akhirnya Ferdinand begadang sampai pagi. Ia setengah tidur sambil duduk dan Kay dalam pangkuannya.